Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Pada video kali ini kita akan membahas tentang review dari saham-saham IPO di kuartal 1 2022. Nah, sebelumnya tahun lalu tuh saya udah pernah bikin videonya ya, tentang apakah sebenarnya kita ikutin IPO ini itu cuan atau enggak. Nah, jadi karena beberapa Sobat Maya juga udah request nih tentang performance-nya di kuartal 1 2022, dan saya pikir-pikir juga kayaknya kalau dibagi 4 juga lebih oke ya, dibandingkan saya langsung review dalam 1 tahun ya. Itu kan banyak banget saham-saham IPO. Jadi kalau misalnya dibagi kuartal, itu ada 4 kali dalam setahun, harusnya waktunya videonya bisa lebih singkat. Nah, jadi tanpa panjang lebar lagi, kita coba langsung ke video pembahasannya ya. Apakah di tahun 2022 ini, di kuartal satunya kita mendapatkan cuan atau enggak dari saham IPO? Nah, jadi di video ini saya langsung kasih gambaran ke Sobat Maya itu dari real pemesanan saya realisasikan di berapa, cuannya berapa. Bagi yang penasaran, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Nah, jadi di sini saya udah bikin file Excel-nya ya. Jadi file Excel ini udah saya perbaharui dengan nama perusahaan. Terus saya udah masukin juga fee brokernya di sini. Kan di file Excel sebelumnya belum ada fee broker ya. Jadi di sini lebih lengkap lah dibandingkan versi sebelumnya. Nah, kalau misalnya nanti Sobat Maya punya ide nih, mau tambahkan apa lagi ke file Excel ini, monggo ya. Nah, jadi kita mulai nih Sobat Maya. Di kuartal 1 2022 ini ada 12 saham IPO ya. Jadi dari yang pertama itu ADMR hingga yang terakhir itu BAIK. Kita akan coba bahas satu persatu ya. Dari IPO-nya ADMR dulu nih. Nah, jadi ADMR ataupun PT Adaro Mineral ini listingnya itu di 3 Januari 2022. Nah, HF ini harga final. Harga finalnya itu di 100. Jadi pada saat IPO-nya ADMR, saya melakukan pemesanan sebanyak 5.288 lot atau modalnya itu sebesar 52.880.000. Nah, untuk penjatahannya dapatnya lumayan banyak ya Sobat Maya, 23,75%. Nah, jadi untuk dana yang didebet dari akun saya adalah sebesar 12.560. Nah, saya jual di harga 585. Ini pada saat arahnya kebongkar ya. Nah, jadi pada saat kebongkar, trailing stopnya kena, ya udah saya nggak buyback lagi. Setelah itu, sampai hari ini ya, ADMR itu masih naik terus-terusan. Jadi ya ada yang tanya ke saya juga ya di kolom komen, gimana kok nyesel nggak habis jual malah terbang tinggi lagi? Nah, kalau yang namanya penyesalan setelah saham yang kita lepas itu terbang, ya pasti ada ya. Tapi kalau kita nggak let it go, ya penyesalan itu akan selalu ada di dunia saham. Saya udah kurang lebih 10 tahun ya di dunia saham. Dan dunia saham itu penuh dengan penyesalan. Kapan-kapan saya buat deh video parodinya ataupun video jenis-jenis penyesalan di bursa saham. Oke, kita lanjut ya. Jadi saya lepas di 585. Total transaksi pada saat saya menjual adalah sebesar 73.536.000 dan fee brokernya adalah sebesar 220.000. Sehingga net profit saya adalah sebesar 60.755.000 rupiah. Wow, gila. Ini sih bener-bener cuan saya yang terbesar di satu saham. Walaupun ya, kalau seandainya saya masih keep sahamnya sampai hari ini, udah jadi satu mobil tuh, Innova dapatnya ya. Tapi ya udahlah, yang namanya rezeki kita nggak pernah tahu ya. Artinya rezeki saya segini, mungkin di masa mendatang akan ada rezeki yang lebih besar daripada ini. Saat ini dapatnya segini, saya udah bersyukur banget. Nah, selanjutnya ada PL persen 1 dan PL persen 2 ya Sobat Maya. Nah, kalau PL persen 1 ini adalah persentase keuntungan dibandingkan dengan modal yang saya keluarkan nih. Jadi saya order berapa, kita bagi profitnya dengan berapa yang saya order. Sedangkan PL persen 2 ini adalah persentase keuntungan di mana kita baginya dengan penjatahan ataupun allotmentnya kita. Jadi untuk persen PL2 ini saya dapat 483,72% dari ADMR.
sebuah persentase yang menurut saya udah wow banget. Nah, jadi di sini saya juga menambahkan kolom underwriter dan juga ARA. Kalau underwriter ya dia penjamin emisinya ya, yang mengawal saham IPO tersebut. Lalu kalau untuk ARA, ini adalah berapa hari dia ARA pada saat closingnya ya. Jadi kalau misalnya dia udah kebongkar tapi ARA lagi, itu tetap dihitung ARA. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua itu adalah saham SEMA. Nah, SEMA ini harga finalnya itu di 180. Saya melakukan order itu sebanyak 99 juta, lalu dapat penjatahannya sebesar 3,13%. Sehingga dana yang didebat adalah sebesar 3,13 juta. Nah, saya jual di average-nya itu di 274. Tapi di SEMA ini kita mendapatkan bonus waran juga nih Sobat Maya. Jadi saya cuan dari warannya itu sebesar 581.000. Sehingga kalau misalnya kita bicara tentang net profit, itu adalah dari penjualan saham ditambah dengan keuntungan dari waran. Jadi saya mendapatkan cuan dari SEMA ini sebesar 2,2 juta. Lumayan lah ya. Lalu kita lanjut ke ASLC. Nah, ASLC ini harga finalnya di 256. Lalu saya melakukan order sebanyak 51,7 juta. Dapat penjatahannya itu 11,42%, atau dana yang didebat adalah sebesar 5,9 juta. Lalu saya jual di 320. Nah, 320 ini itu pada saat ARA di hari pertamanya kebongkar ya. Jadi langsung aktif, trailing stopnya langsung kejual di 320. Nah, dari saham IPO ASLC ini saya mendapatkan keuntungan bersih sebesar 1,4 juta. Ya, lumayan lah ya. Oke, kita lanjut Net TV. Nah, Net TV ini harga finalnya itu di 196. Tapi saya cuma melakukan order itu sebanyak 7,6 juta ya. Karena ya waktu itu kayak kurang yakin. Saya jadi penggembira aja di IPO-nya Net TV. Nah, penjatahannya dapat 9,02%. Dan saya jual itu di 448. Jadi ini udah ARA berkali-kali. Terus arahnya kebongkar, langsung ARB nggak bisa dijual. Nah, jadi saya menjual Net TV ini pada saat dia udah bounce back lagi dari ARB-nya di 448. Nah, saya mendapatkan cuan sebesar 877.000 atau cuan dari penjatahan itu sebanyak 127%. Ya, sebenarnya lumayan banget ya. Jadi dari Net TV ini kita juga belajar nih Sobat Maya, bahwa belum tentu perusahaan yang kondisi fundamentalnya itu jelek pada saat IPO itu juga akan turun harganya ya. Malah seperti Net TV ini bisa ARA berkali-kali. Jadi ya next time kita akan belajar nih, kalau misalnya ada kepentingan, harusnya saham tersebut masih bisa naik dan di situ kita bisa ambil peluangnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada IPO Baut. Nah, Baut ini harga finalnya di 100. Saya order sebanyak 99 juta. Penjatahannya di 5,6%. Sehingga dana saya yang didebat adalah sebesar 5,6 juta. Nah, saya jual di ARA yang pertama nih Sobat Maya. Karena di ARA pertama ini udah kebongkar hari pertama ya. Jadi saya nggak buyback lagi. Kalau saya rata-rata saya nggak beli lagi nih Sobat Maya. Jadi saya murni memanfaatkan momentum jangka pendeknya aja, momentum IPO ya. Kalau misalnya arahnya udah kebongkar, ya wes artinya rezeki saya sampai di situ aja. Nah, oke, kita lanjut. Dari Baut ini kita juga dapat bonus waran ya. Lumayan banget. Dari warannya aja cuan 894.000. Nah, jadi total keuntungan dari waran plus sahamnya Baut ini adalah sebesar 2,8 juta. Lumayan banget ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada IPO Enak. Nah, kebetulan Enak ataupun Cem Resto Indonesia ini saya nggak ikutan IPO-nya ya. Karena ya saya kurang serak aja dengan tujuan IPO-nya. Dan pada saat ke masa offering juga terjadi perubahan prospektus ya. Jadi saya nggak ikutan, jadi saya nggak dapat apa-apa nih dari Enak. Kita lanjut, selanjutnya adalah NTBK. Nah, NTBK ini harga finalnya di 100. Saya ambil 99 juta, dapat penjatahan cuma 1,22%. Jadi ini kecil banget penjatahannya.
Kalau biasanya secara teori ya, penjatahan kecil bakal arah berjilid-jilid ya. Tapi di NTBK ini ternyata enggak. Di hari pertama itu arahnya sempat kebongkar, terus arah lagi. Nah, kebetulan karena waktu itu saya lagi agak sibuk dan karena uangnya kecil ya, 1 jutaan, saya nggak terlalu perhatiin. Hari kedua ternyata ARB. Nah, di hari kedua langsung saya pasang jual ARB, ternyata nggak kejual. Untungnya di hari selanjutnya itu kejual ya di 118. Jadi masih cuan nih dari NTBK. Nah, jadi dari NTBK juga dapat waran ya. Saya cuan 340.000 dari warannya. Sehingga total saya net profit dari NTBK ini adalah sebesar 556.000. Ya lumayan lah ya. Siapa yang mau kasih kita 556.000 gratis? Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada ADCP nih Sobat Maya. ADCP ini kan harusnya listing di tahun kemarin ya. Tapi karena ada kemunduran jadwal, akhirnya baru listing di tanggal 23 Februari kemarin. Nah, jadi karena ada perubahan jadwal, terus perubahan prospektus juga, perubahan dari underwriter-nya juga, akhirnya saya memilih untuk nggak ikut nih IPO-nya ADCP. Nah, tapi dari IPO-nya ADCP ini juga kita belajar ya. Di hari pertamanya listing, dia itu sempat naik dulu nih Sobat Maya, baru kemudian dibanting. Jadi kalau misalnya ikutan IPO-nya ADCP dan langsung jual di hari pertamanya listing, di menit-menit awal ya, itu sebenarnya kita bisa cuan juga. Jadi saya juga belajar dari pengalaman nih Sobat Maya. Mungkin di masa mendatang saya akan lebih toleransi terhadap resiko ya. Jadi kan kalau misalnya saat ini kan ARB itu 7% ya. Terlebih saya tuh sekarang udah bisa pantau market, lebih leluasa lah untuk pantau market. Jadi mungkin kedepannya saya akan lebih high risk lagi nih untuk saham-saham IPO. Karena belajar dari IPO-nya ADCP, ya kita ternyata masih bisa tetap cuan dari IPO-nya ADCP. Walaupun notabene ya, saya agak kurang serak dengan IPO ini, tapi ya ternyata kalau dalam momentum jangka pendek masih bisa memberikan cuan. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada SMKM. Nah, SMKM ini harga finalnya di 264. SMKM ini juga adalah papan akselerasi. Jadi saya ordernya itu sebesar 55 juta. Lalu penjatahannya adalah sebesar 6,37%. Dan saya jual di 290. Nah, ini saya ingat banget nih Sobat Maya ya. Jadi ini begitu listing, hanya beberapa menit doang di arah. Habis itu langsung dibanting ke ARB. Ini sadis sih SMKM ini. Banyak orang yang nggak menyangka bahwa dia akan dibanting sampai ke ARB di hari pertamanya listing. Nah, untungnya waktu itu saya pantau market. Jadi strateginya saya melihat ya. Jadi awalnya itu bid di antrian arahnya itu tebal banget. Tapi tiba-tiba dicabut nih Sobat Maya. Jadi bukan diguyur loh ya. Bidnya dicabut. Terus baru pada mulai jualan. Nah, langsung saya ikutan jualan aja. Jadi saya nggak pakai trailing stop. Langsung dengan melihat kondisi itu, saya langsung jualan. Ternyata setelah itu ARB ya. Untung banget. Itu beda beberapa detik atau menit ya, itu langsung bisa kekunci ARB. Nah, jadi dari IPO-nya SMKM ini saya dapat cuan sebesar 334.000. Ya, lumayan ya. Lalu selanjutnya ada Nano. Nah, Nano dan STAA ini listingnya bareng nih Sobat Maya. Kebetulan banget waktu di hari pertamanya mereka listing, saya tuh lagi ngurusin Rasea, cabang baru Rasea ya. Jadi bener-bener nggak sempat mantau. Nah, jadi saya melihatnya itu kurang lebih jam 9-an. Tiba-tiba Nano ini udah ARB gitu kan. Jadi langsung saya jual rugi aja di harga 90. Lalu warannya juga saya jual. Tapi untungnya ya masih dapat cuan nih 465.000. Mungkin kalau misalnya saya ngamatin dari awal itu dapatnya cuannya bisa lebih gede ya. Tapi ya wes, artinya emang rezekinya sampai di situ. Kalau bukan rezeki kita, kayaknya apapun yang terjadi ya tetap aja ya, bakal ada aja yang salah. Contohnya ya di IPO-nya WIRG yang terakhir ya. Kalau misalnya kesalahannya itu adalah salah kita, ya mungkin kita akan lebih legowo ya. Tapi ini kesalahannya di luar kemampuan kita. Contohnya ini adalah dari sistem ya. Karena ada sistem baru, akhirnya conditional order di Panin Sekuritas akhirnya gagal. Saya udah cerita ya di tab community.
Bagi Sobat Maya yang udah nyimak pasti udah tahu cerita ini ya. Ya kayak gitulah Sobat Maya. Bukan dari kesalahan saya, di luar kemampuan dan kontrol saya juga, tapi ada aja kejadian seperti itu. Kenapa harus di IPO-nya WIRG? Kenapa nggak di IPO-nya SIKO aja? Kayak gitu kan contohnya. Tapi ya udah, emang rezekinya sampai di situ berarti. Semoga aja ke depannya saya diberikan rezeki lebih nih. Karena ya mungkin kali ini nggak rezeki, ya semoga aja ke depannya bisa ada rezeki yang lebih dari ini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di hari yang sama STAA ya juga saya langsung jual. Jadi waktu itu saya dapat penjatahannya 13,03%. Sebenarnya lumayan ya. Dapat 13 juta. Saya jual langsung di harga 630. Pada saat saya lihat tuh STAA ternyata nggak arah dan dia kondisinya udah naik terus turun. Saya langsung jual di 630. Ya lumayan ya, dapatnya 600.000. Walaupun setelah saya buang STAA ini terus naik ya, jadi arah, besoknya juga arah. Kalau misalnya saya nggak jual, dapatnya lumayan banget. Tapi ya udahlah ya, artinya memang rezekinya sampai di situ. Nah terus yang terakhir nih Sobat Maya, ada Bike. Nah Bike ini harga finalnya di 170, saya juga pesannya 99 juta, penjatahannya dapat 2,28%. Terus saya jual di 228. Nah, ini ada waran juga ya. Jadi, total keuntungan dari waran plus saham itu adalah sebesar 1,2 juta. Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini, di kuartal 1 2022 lagi lumayan bagus nih ya Sobat Maya ya. Hoki saya ya lumayan lah. Nggak ada satupun saham yang rugi nih dari saham IPO ini. Ya mungkin berkurang keuntungannya ada, tapi puji Tuhannya nggak ada yang rugi. Jadi total keuntungan yang saya dapatkan di kuartal 1 2022 adalah sebesar Rp71.300.000. Lumayan banget untuk satu kuartal nih Sobat Maya. Nah ini adalah awal yang baik ya Sobat Maya. Semoga aja di kuartal kedua hasilnya bisa lebih baik lah ya, atau paling enggak ya kurang lebih samalah, kita harapkan seperti itu. Nah Sobat Maya, demikianlah video sharing saya mengenai hasil cuan saham IPO di kuartal 1 2022. Nah bagi Sobat Maya yang belum tahu, saya tuh biasanya kalau share mengenai orderan saya itu ada di tab community ya. Cara bukanya gampang banget, tinggal buka channel ini, lalu geser dikit, lihat ke bagian community. Nah, biasanya saya di situ ya, di tab community, saya sharing mengenai apa yang saya pikirkan, lalu orderan saya di saham IPO berapa, lalu kalau misalnya ada update-update, saya juga biasa share di situ. Nah, untuk penjatahannya, saya biasanya tuh update di pin komen video pembahasan dari saham IPO tersebut. Jadi Sobat Maya nggak perlu bingung lagi nih, kalau misalnya nanti penjatahannya udah keluar, Sobat Maya bisa melihat ke video IPO yang bersangkutan, lalu lihat aja di bagian komennya. Pastinya saya pin, jadi posisinya di paling atas. Nah, tujuannya sebenarnya apa sih? Saya kasih transparan banget kepada Sobat Maya semuanya mengenai orderan saya, terus saya udah jual contohnya. Kenapa sih tujuannya? Supaya apa ya, kayak Sobat Maya tuh punya gambaran nih Sobat Maya, bahwa IPO ini kita beneran cuan. Bukan hanya sekedar kayak YouTuber ataupun influencer bilangnya kita bisa cuan di saham, tapi ya nggak tahu ya psikologinya, terus berapa besar modal yang mereka pakai, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya untuk saham-saham IPO ini, semuanya transparan ke Sobat Maya. Jadi kalau misalnya yang mau contoh, ya juga bisa, tapi pastikan udah tahu resiko yang siap untuk ditanggung ya. Jadi kenapa saya senangnya di saham IPO ini saya bisa sharing kepada Sobat Maya dibandingkan dengan saham lain ya. Kalau saham lain mungkin kita startnya itu bisa beda-beda. Tapi kalau di saham IPO kita itu semua start di titik yang sama. Nah saya sendiri percaya ya bahwa yang namanya kesempatan dan peluang itu akan selalu ada. Gimana kita bisa nangkep aja sih peluang dan kesempatan tersebut. Saya yang biasa-biasa aja bisa cuan dari saham IPO. Sobat Maya yang ilmunya jauh lebih banyak dari saya, pastinya bisa cuan lebih banyak lagi.
Oh iya, untuk file Excel tadi, saya akan lampirkan linknya di bawah ya. Bisa di download ataupun diambil di Linkit ataupun di Traktir. Nah, hitung-hitung Sobat Maya traktir saya kopi untuk menemani saya begadang ya. Ya, sekalian support channel inilah. Nah, Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video pembahasan review saham IPO kuartal kedua nanti ya. Dah.